Tahu gak siapa pemilik IQ tertinggi di Indonesia? Jawabannya Habibie lah ya, secara mau ngomongin dia. Nilai IQ beliau 200, bahkan sampai ngalah-ngalahin Albert Einstein. Kalau kalian pernah tes IQ gak? Berapa hasilnya? Nyampe 3 digit? Atau cuma 2 digit? 90-an, 80-an. Itu IQ apa tahun kelahiran? Bahrudin Yusuf Habibie. Ada 2 topik yang menarik untuk dibahas mengenai beliau. Yang pertama, mengenai prestasi, karya, dan pencapaian-pencapaian beliau. Yang kedua, mengenai kisah percintaan Habibie. Saya pilih membahas prestasi, pencapaian, dan karya-karyanya Habibie. Karena kalau masalah cintanya, kayaknya udah banyak ya dibahas di mana-mana, mulai dari novel sampai diangkat ke film layar lebar. Dan alasan utama kenapa saya nggak memilih membahas kisah cinta Habibie adalah karena saya iri. Tapi kisah cinta Habibie juga menarik sebenarnya dan banyak inspirasinya gitu, terutama di bagian kesetiaan seorang Habibie sebagai pasangan hidup Ainun. Habibie yang udah sekeren itu, setajir itu, sefamous, secerdas itu, masih bisa setia sama Ainun. Lalu, nih ya, buat fucek boy dan fucek girl, lu belum jadi apa-apa, belum seberapa dibanding Habibie, dan lu udah selingkah-selingkuh, lu pikir lu keren? Hah? Ih! Mr. Crack, julukan untuk Habibie yang diberikan oleh dunia. Ya iyalah masa akhirat. Presiden ketiga RI, Bapak Teknologi Indonesia, Bapak Demokrasi Indonesia. Kenapa dijulukin Mr. Crack? Karena beliau berhasil menemukan perhitungan titik awal retakan penghubung antara sayap dan mesinnya pesawat. Jadi pesawat itu setiap kali take off dan landing mengalami guncangan. Jadi material penghubungnya itu suka retak. Nah, ini adalah permasalahan yang mengancam keselamatan. Lalu hadir deh Habibie sebagai jenius dari Indonesia yang memberikan solusi. Perhitungan sampai ke tingkat atom-atomnya. Itu adalah penemuan besar di bidang pesawat. Makanya beliau benar-benar terkenal, dikagumi di bidang perdirgantaraan. Kenapa dijulukin Bapak Teknologi Indonesia? Karena beliaulah yang bikin Indonesia melek teknologi. Habibie, ini salah satu prestasi yang membanggakan ya. Habibie, seorang putra anak bangsa, pernah bikin prototipe pesawat DO-31. Itu adalah pesawat baling-baling tetap pertama yang bisa take off dan landing secara vertikal. Lalu prototipe ini dibeli dong oleh NASA. Buat kalian yang suka beli baju NASA, Habibie dibeli prototipenya sama NASA. Habibie juga merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil membuat pesawat bikinan dalam negeri. Beliau mengerjakan ini dengan perusahaan IPTN-nya. Walaupun akhirnya perusahaan ini ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah. Sayang banget ya, padahal demand pesawat dalam negeri itu tinggi gitu. Kayak maskapai penerbangan Lion Air pernah beli pesawat, plural, ke Airbus dan rakyat Prancis dengan nilai kontrak bisnis 276 triliun rupiah. Kalau aja Indonesia nerusin dan fokus dalam memproduksi pesawat ini, aturan uang segede itu tuh muternya di dalam negeri aja gitu. Karena industri strategis ini tuh bisa banget naikin GDP negara. Habibie pernah berkata,
Tiba-tiba Presiden memutuskan agar IPTN ditutup. Dan begitu pula dengan industri strategis lainnya. Di dunia ini, hanya 3 negara yang menutup industri strategisnya. 1. Jerman, karena trauma dengan Nazi. Lalu Cina dan Indonesia. Sekarang semua tenaga ahli teknologi Indonesia terpaksa diusir dari negeri sendiri. Dan mereka bertebaran di berbagai negara, khususnya pabrik pesawat di Brazil, Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa. Hati siapa yang tidak sakit menyaksikan itu semua? Tapi keputusan telah diambil. Dan para karyawan IPTN yang berjumlah 16.000 harus mengais rezeki di negara orang. Dan gilanya lagi, kita yang beli dari negara mereka. Gue jadi Habibie udah ngambek banget sih. Tapi kalau Habibie enggak, beliau tetap semangat membangun negeri dengan mengembangkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM kita. Habibie di Indonesia selain mengembangkan teknologi penerbangan, juga mengembangkan industri strategis lainnya, yaitu industri kapal, senjata, baja, bahan peledak, kereta api, elektronik, dan telekomunikasi. Banyak ya. Selanjutnya, kenapa Habibie dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Indonesia? Jadi Habibie punya alasan tersendiri ya, kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia politik. Soalnya menurut beliau, evolusi di bidang teknologi terbukti berhasil di Cina dan India berkat dukungan politik dan pasar yang besar. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pernah juga menjabat sebagai penasihat Presiden Soeharto dan sekaligus wakil presiden. Lalu saat Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, digantikanlah oleh wakilnya, yaitu Habibie. Habibie naik menjadi presiden di tengah kerusuhan Indonesia tahun 98, krisis 98. Selama 1 tahun menjabat, Habibie mengubah kultur diktator kepemerintahan sebelumnya menjadi lebih demokratis, bebas, langsung, terbuka. Habibie membebaskan tahanan-tahanan politik. Jadi pada masa pemerintahan sebelumnya, kalau ada orang yang menentang presiden atau berpendapat tidak sesuai dengan pendapatnya presiden, maka akan dipenjara. Nah, oleh Habibie, orang-orang ini dibebaskan. Lalu Habibie juga lah yang membuat perubahan tentang pemilu, yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Berkat beliau lah kita bisa memilih presiden secara langsung. Kebijakan demokratis lainnya yaitu kebebasan pers. Jadi sebelumnya, selama bertahun-tahun, pers itu dikekang, bahkan dari presiden pertama, Soekarno. Pers tidak boleh mengungkapkan aspirasi. Namun oleh Habibie, pers dibebaskan untuk mengemas berita sesuai dengan selera pasar. Lalu, kebijakan Habibie yang paling kontroversial adalah pembebasan Timur Timur. Jadi, sejak insiden Santa Cruz, Indonesia tuh mendapat tekanan dari dunia internasional mengenai HAM masyarakat Timur Timur. Menanggapi hal ini, Habibie lalu memberikan 2 opsi bagi warga Timur Timur. 1, mau gabung ke Indonesia, atau 2, mau menjadi negara sendiri. Hasilnya adalah hampir 80% rakyat Timur Timur memilih untuk menjadi negara sendiri. Kenapa beliau bisa sampai ngasih opsi ini? Karena beliau sadar kalau sejak awal proklamasi 17 Agustus tahun 45, Timur Timur itu masih sebagai wilayah jajahannya Portugis. Jadi saat kita udah merdeka, Timur Timur masih dijajah oleh Portugis. Dunia internasional pun tidak mengakui Timur Timur itu sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Dari sinilah Habibie kembali menunjukkan sikap demokratisnya, di mana menurut beliau kebebasan dalam memilih, menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari HAM. Dan menurut beliau, referendum Timur Timur ini berdampak positif kok untuk pemerintahan Indonesia, karena Indonesia jadi bebas dari beban nasional, dari beban membiayai pembangunan Timur Timur.
Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, selain dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, Habibie juga dikenal sebagai penakluk dolar. Saat ini harga dolar itu 14.500-an di kisaran itu. Saat pemerintahan Habibie, harga dolar di angka 6.500. Setelah masa pemerintahannya habis, Habibie tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Udah pushing. Tapi beliau tetap mengabdi pada negeri dengan cara membuat THC, The Habibie Center. Itu adalah organisasi sosial yang tujuannya mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan THC ini salah satu kerjanya adalah melakukan riset penelitian dan memberikan beasiswa-beasiswa S3 untuk masyarakat Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dana awal pendirian THC 98% adalah dari dana pribadi Habibie. Ya iyalah, hak patennya 46. Setelah beliau selesai sebagai birokrat, Habibie memutuskan untuk kembali ke Jerman. Kenapa? Karena kondisi Indonesia saat itu tidak mendukung para ilmuwan untuk melakukan penelitian atau mengembangkan keahlian mereka. Dan realistis aja, gimana orang pinter mau tetap di negeri sendiri kalau nggak ada lapangan pekerjaannya? Ainun juga menjadi faktor utama kenapa Habibie memutuskan untuk menetap di Jerman. Ainun pada waktu itu sedang sakit keras dan tim dokter melarang Ainun untuk mengunjungi negara tropis dengan kelembapan yang tinggi. Ainun menderita kanker ovarium dan komplikasi penyakit paru-paru dan jantung. Pada masa-masa kritis Ainun, Habibie selalu menemani di samping Ainun. Sampai akhirnya pada tanggal 22 Mei 2010, Ainun wafat. Jenazah Ainun kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Habibie sempat mengalami stres berat, galau klimaks sepeninggalan Ainun ini. Hingga akhirnya sebagai terapi, beliau menulis novel yang berjudul Habibie Ainun. Yang kemudian novel ini diangkat menjadi film layar lebar. Tuh, lagi galau aja bikin karya. Hei anak muda, hei. Tidakkah jiwa-jiwa mager kalian serasa digampar? Habibie sendiri wafat belum lama ini yang disebabkan karena gagal jantung. Beliau wafat pada tanggal 11 September tahun 2019. Tips sukses ala Habibie. 1. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibunda. Karena Habibie sendiri pernah bilang kalau kesuksesannya semua berkat ibunda. 2. Berbudi pekerti yang baik dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini salah satu faktor, selain kecerdasan ya, salah satu faktor kenapa Habibie bisa diterima di MBB Jerman. Beliau adalah satu-satunya orang non-Jerman yang bisa menduduki posisi direktur teknologi di perusahaan Jerman tersebut. Dan gajinya sangat fantastik. 3. Minum air putih yang banyak, karena itu bagus buat otak. 4. Rajin berenang. Hobi Habibie salah satunya adalah berenang, sambil dengerin musik klasik. 5. Belajar, berkarya, dan selalu berdoa. Sekian biografi singkat mengenai B.J. Habibie. Kalau misalnya ada info-info penting yang belum tersampaikan, coba tolong diingatkan ya di kolom komentar supaya kita semua bisa tahu. Oke? Get to know, get inspired.